Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang teman-teman. Kita melanjutkan praktikum kita pada pertemuan yang ke-8 ya. Kita akan membahas kata-kata yang terdapat dalam kata-kata baru. Pada pertemuan kedua dalam pembahasan akad, kita sudah membahas dan membedakan ada akad baru dan tidak, di mana kata baru ini tujuannya untuk kebaikan dan mengharap ridho Allah. Nah, akad-akad yang terdapat adalah ada hawalah, wakalah, dan kafalah. Nah, yang pertama akad hawalah. Menurut bahasa, hawalah adalah al-intiqal dan al-takwil, artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan menurut istilah, hawalah berarti memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau mengalihkan hutang dari satu perjanjian ke perjanjian yang lain. Bisa dipahami jika akad hawalah berarti akad mengenai pengalihan hutang, di mana misalnya si A, si B, dan C. Si B ini berhutang kepada si C, tapi si A berhutang kepada si B, maka hutang dari si B ini dialihkan sehingga si A dapat langsung membayarnya kepada si C dan si B hutangnya lunas dan piutangnya juga lunas. Nah, itulah akad hawalah. Nah, selanjutnya dalil tentang akad hawalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan ada hadisnya, menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu adalah perbuatan zolim. Dan apabila utang salah seorang dari kamu dipindahkan penagihannya kepada orang lain yang mampu, hendaklah ia menerima. Maka berarti harus dipahami kalau akad hawalah ini satu pentingnya ini harus diterima dulu oleh semua pihak yang berkaitan. Nah, selanjutnya ada rukun hawalah. Rukun hawalah yang pertama adalah muhil, yaitu orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Lalu muhal, orang yang menerima hak pemberi pinjaman, yaitu milik piutang dan wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan piutang. Yang ketiga ada muhal alaih, yaitu penerima akad pemindahan hutang. Yang terakhir ada sigot dan ijab kabul. Jadi skema hawalah yang ada di pojok kanan bawah bisa dipahami jika muhil ini posisinya ada di tengah. Jadi muhil ini adalah orang yang memiliki utang dan orang juga yang memiliki piutang. Sedangkan muhal alih adalah orang yang cuma memiliki utang tapi dia tidak punya piutang. Kalau si muhal adalah orang yang punya piutang tapi tidak memiliki utang. Jadi si utang dari si muhil ini dialihkan kepada si muhal alih. Jadi utangnya jelas, tapi muhal alih langsung membayarkan utangnya kepada si muhal. Oke. Selanjutnya ketentuan hawalah. Dalam fatwa DSN MUI nomor 12 tahun 2000 dijelaskan bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Jadi ke semua pihak yang harus melakukan ijab kabul. Lalu akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jadi boleh secara tertulis, boleh secara korespondensi, boleh secara misalnya ada teknologi-teknologi yang memudahkan dalam komunikasi modern. Selanjutnya, hawalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal, muhtal, dan muhal alai. Jadi harus setujuan semua pihak yang terlibat. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas. Jadi kedudukannya dia harus bayar ke siapa, kewajibannya dia harus menerima piutang dari siapa, itu harus jelas dinyatakan dalam akad. Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah muhtal dan muhal alaih, dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih. Ini misalnya ada dua skema nih. Nah, yang tadi skema yang pertama tuh sama yang dijelasin yang tadi. Jadi yang terlibat tinggal si muhal sama muhal alaih. Si muhil ini dia utangnya udah lunas, piutangnya juga udah lunas. Jadi tinggal si muhal alaih
berhutang kepada si muhal. Lalu kalau misalnya ada juga skemanya yang dari piutangnya. Jadi nanti tinggal si muhal ini penagihannya berpindah kepada muhal alaih. Jadi nanti di skema kita bahas. Jadi ada nanti jadi yang tersisa nanti tinggal si muhal alaih sama muhal. Tinggal si muhil sama muhal alaih. Jadi si muhal alaih nanti boleh menagih kepada si muhil. Nah, si muhal udah nggak terlibat lagi. Nah, ini skema hawalah. Yang pertama, skema hawalah aldain. Hawalah yang objeknya adalah hutang. Ini seperti yang dipahami tadi nih. Jadi, objek pertamanya adalah hutang. Ketiganya ini mempunyai punya peran. Jadi si muhil ini punya utang dan punya piutang. Si muhal cuma punya piutang, si muhal alaih dia cuma punya utang. Maka skemanya yang pertama adalah ketika semuanya udah nih, si muhil punya utang, si muhil punya piutang, maka yang selanjutnya adalah si muhil melakukan akad hawalah dengan muhal alaih. Nah, tentunya juga harus diketahui oleh si muhal. Lalu selanjutnya si muhal sama muhil utangnya lunas dan muhil sama muhal alaih utangnya lunas. Nah, terakhir sisanya tinggal si muhal alaih berhutang kepada si muhal. Nah, ini ada juga skema hawalah al-haq, yaitu hawalah yang objeknya adalah piutang atau hak penagihan. Kalau yang tadi adalah objeknya adalah utang, maka ini adalah objeknya piutang. Jadi yang pertama si muhil sama muhal melakukan transaksi nih. Lalu dia berjanji untuk bayar tanggungannya. Si muhal melakukan akad hawalah dengan muhal alaih dan si muhal alaih bayar tanggungannya kepada muhal. Jadi si muhal alaih ini bayarin dulu utangnya si muhil kepada muhal. Nah, jadi nanti tinggal si muhal alaih nagih ke muhil. Tuh, jadi si muhal udah nggak ikutan lagi. Kalau di sini si muhilnya udah nggak ikutan lagi. Nah, selanjutnya berakhirnya akad hawalah. Apabila kontrak hiwalah telah terjadi, maka tanggungan muhil menjadi gugur. Nah, apabila kontraknya udah jalan nih tadi nih, jadi si muhilnya udah nggak punya apa-apa lagi, udah nggak punya utang, udah nggak punya piutang. Nah, terus, nah itu tadi kalau yang adain. Kalau misalnya di al-haq tadi berarti si muhalnya udah nggak terlibat lagi. Jadi tinggal si muhal alaih nagih ke si muhil. Nah, terus jika muhal alaih bangkrut atau meninggal dunia, maka akadnya juga berakhir. Kalau udah disepaham nih, kalau yang bakal bayar utangnya kepada muhal adalah muhal alaih, lalu muhal alaih mengalami bangkrut atau meninggal dunia, maka udah harus dibebasin tuh utangnya. Atau kalau misalnya ada, biasanya tuh kalau perusahaan-perusahaan punya namanya penjaminannya. Kalau misalnya bank dia punya LPS, lembaga penjamin simpanan, atau ada asuransinya. Nah, selanjutnya jika muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal. Jadi kalau si muhal alaih ini udah bayar utangnya kepada si muhal, maka akadnya juga selesai. Terus jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan, jadi si muhal ini udah lah nggak usah bayar lah, nggak apa-apa gue kasih. Nah, itu juga boleh, itu juga nanti akadnya selesai. Nah, selanjutnya jika muhal menghapus kewajiban bayar hutang kepada muhal alaih, sama nih kayak tadi nih. Kalau muhal udahlah nggak usah bayar, gua hapus kewajibannya, itu juga hawalanya berakhir. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah wakalah. Sempat kita singgung dulu, kalau masih ingat ya. Aduh, ngelag ya. Sorry. Wakalah. Wakalah ini adalah akad tentang mewakilkan sesuatu. Kosakatanya berasal dari wakala, yuwakilu, waklan. Yaitu artinya mewakilkan sesuatu. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan bawa uang perakmu ini. Dan hendaklah ia lihat manakah makan yang lebih baik. Ini jadi salah seorangnya itu dijadikan wakil untuk
pergilah ke kota atau ke pasar. Itu juga salah satu contoh wakil. Nah, selanjutnya bahwa Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilinya mewakili Maimunah binti Haris. Nah, selanjutnya rukun wakalah. Yang pertama ada muwakil, wakil, dan hal-hal yang diwakilkan. Dan tentunya ada sigotnya. Nah, muwakil ini adalah yang mewakilkan. Syaratnya itu ya adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Maksudnya dia benar-benar bisa. Maksudnya kalau misalnya dia mewakilkan untuk datang ke suatu acara, berarti si mewakil ini adalah yang sebenarnya diundang gitu. Ya, jadi dia bisa mewakilkan kepada orang lain. Kalau misalnya dia nggak diundang tapi dia minta wakili, nah itu nggak bisa karena dia nggak punya hak untuk melakukan sesuatu yang diwakilkannya gitu. Jadi dia harus sebagai pemilik sah. Dia bukan orang yang diwakilin terus dia ngewakilin ke orang lain lagi gitu. Terus juga orang yang mukalaf atau namais punya dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya. Terus wakil. Wakilnya ini adalah orang yang mewakili dari si mewakil. Kalau misalnya tugas-tugas misalnya presiden, berarti wakilnya adalah si Kiai Maruf Amin gitu. Nah, syaratnya itu adalah dia cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya dengan baik, dan wakil adalah orang yang diberi amanat. Hal-hal yang diwakilkan itu harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariat dan dapat diwakilkan menurut syariat Islam. Jadi hal yang diwakilkan ini nggak boleh sesuatu yang haram. Misalnya tolong dong jokiin tugas TPB, jokiin makalah. Nah itu nggak bisa karena itu adalah hal yang bertentangan dan seharusnya tidak dapat diwakilkan karena perintahnya adalah kerjakan sendiri-sendiri gitu. Nah, selanjutnya ketentuan wakalah. Menurut fatwa DSN MUI nomor 12, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak yang menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Jadi si wakil sama wakilnya ini harus dinyatakan kontraknya itu secara jelas, mengenai batasan-batasannya, pekerjaannya apa, lalu kalau misalnya ada bayarannya berapa, bayarannya kayak gimana. Nah, itu juga harus dinyatakan dalam kontrak secara jelas. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, kan kalau bicara wakalah ada wakalah bil ujro. Jadi wakalah yang dibayarin. Nah, sebenarnya orang-orang karyawan, bekerja itu juga adalah salah satu bentuk wakalah, tapi wakalah bil ujro yang dia mewakili dari atasannya untuk melakukan suatu pekerjaan dan dia dibayar. Maka dia tidak boleh membatalkan akadnya secara sepihak. Tapi ia boleh mengundurkan diri dengan syarat telah disetujui oleh orang yang diwakilkannya. Resign lah gitu. Nah, selanjutnya kewajiban muwakil dan wakil. Kewajiban muwakil, satu, biaya operasional dan uang harga barang serta resiko lainnya. Dia harus menanggung nih biaya operasionalnya. Kalau misalnya tadi dia disuruh misalnya mewakilkan untuk mendatangi suatu acara, nah dia harus nanggung nih biaya kendaraannya, terus biaya makannya kalau misalnya butuh, dan lain-lainnya, biaya operasional yang dibutuhkan dan resiko lainnya. Misalnya dia kecelakaan atau lain-lainnya. Lalu memberi upah jika wakalah bil ujroh, tapi nggak harus. Kalau wakalah itu sebenarnya nggak harus, tapi yang biasanya terjadi adalah wakalah bil ujroh. Misalnya disuruh beli permen ke warung, itu juga wakalah kan, tapi nggak harus ada ujrohnya, nggak harus kembaliannya boleh diambil. Nah, biasanya gitu kan. Kewajiban wakil tidak menyelisih syarat dan batasan wakalah. Jadi kalau misalnya ada syarat sama ada batasannya, misalnya dia suruh datang ke acara, batasannya dia nggak boleh bicara sama si ini, atau nggak boleh makannya harus dibawa pulang. Nah itu harus dilakukan tuh batasan-batasan sama syarat-syaratnya. Terus dia harus menjalankan amanah si wakil. Jenis-jenis wakalah ada 3 nih.
al-mutlaqah, al-muqayyadah, sama al-amamah. Mungkin agar dipahami dengan jelasnya aja kalau mutlaqah ini yakni mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Jadi kalau misalnya contohnya mungkin kayak misalnya dia disuruh wakilin buat datang ke acara nih. Nah, dia bebas tuh dikasihnya wakalah mutlaqah lah gitu. Nah, dia bebas. Misalnya dia datang nih, yang penting dia datang intinya. Terus dia makan apa aja, gimana 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 gimana. Nah, itu nggak ada batasannya. Mungkin nggak ada batasan waktunya, berarti sampai acara selesai dia di sana juga itu boleh. Nah, terus wakalah al-muqayyadah ini penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu. Jadi lingkupnya lebih kecil dari yang tadi yang mutlak. Misalnya dia jadi masih acara yang sama nih. Misalnya dia disuruh datang ke acara, tapi ada syarat-syaratnya. Terus uh, harus pulang jam sekian. Nah, itu juga menjadi batasan-batasan tertentunya. Nah, kalau wakalah al-mamah ini dia tuh keleluasannya ini ada di tengah-tengah, nggak terlalu luas tapi juga nggak terlalu sempit dari si mutlaqah sama muqayyadah. Cuman patokan-patokannya nggak ada sumbernya. Jadi anggap aja lah yang mungkin yang bisa dipahamin al-mutlaqah sama al-muqayyadah. Terus juga yang sering keluar itu sih. Nah, terus berakhirnya akad wakalah. Akad wakalah akan berakhir jika salah seorang yang berakad meninggal dunia atau hilang akalnya. Mungkin bisa dipahami misalnya tadi nih sama kayak yang tadi aja ya, datang ke suatu acara. Nah, ternyata si wakilnya ini kecelakaan gitu. Nah, kan dia nggak bisa lagi tuh datang ke acaranya. Maka akadnya berakhir. Nggak apa-apa dia nggak datang. Amanahnya dianggap selesai. Nah, terus dihentikan aktivitas atau pekerjaan yang dimaksud oleh kedua belah pihak. Jadi si mewakilnya bilang, udahlah nggak jadi, gak usah datang ke acara itu. Terus si wakilnya, oh oke, setuju. Nah, itu dihentikan berarti. Itu akadnya selesai juga. Terus apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya. Misalnya dia udah datang ke acaranya. Nah, itu juga udah dianggap selesai itu. Sampai yang diwakilkannya itu selesai lah intinya. Selesai dilakukan. Terus dihentikan oleh yang diwakilkan. Jadi kalau misalnya kerja dipecat lah gitu. Nah, itu juga akadnya selesai. Yang mewakilkan mengundurkan diri. Nah, yang tadi. Jadi si yang wakilnya ini dia resign lah gitu. Ingin mundur. Tapi atas persetujuan si mewakil. Nah, selanjutnya kita bahas akad kafalah. Oh, tunggu. Di wakalah ini kita pernah bahas. Salah satunya itu ada just tip. Kalau masih ingat just tip yang syariah itu gimana? Oke, nantilah itu jadi pertanyaan bonus. Nah, selanjutnya kita bahas kafalah. Pengertian kafalah. Kafalah menurut bahasa yang berarti ad-daman. Nah, sebenarnya tadi nih hawalah sama kafalah adalah akad yang mengikuti akad yang lainnya. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada akad akad maksudnya harus ada akad court gitu. Nah, jadi akad utamanya itu akad court. Nah, terus akad hawalah sama kafalah ini adalah yang beriringannya. Kalau hutang ini dia tuh boleh ada domen. Domen itu jaminan. Terus itu juga menurut bahasa dari kafalah atau salah satu adalah domen. Terus hamalah beban dan za'amah tanggungan. Menurut syariah, kafalah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Jadi kayak penjaminan lah gitu. Si dia gue jamin kerjaannya selesai, berarti itu dia jamin dengan dirinya gitu. Atau gue jamin kerjaannya selesai dengan uang, itu juga kafalah lah. Terus dalil kafalah ada di surat Yusuf ayat 72. Dan barang siapa yang dapat mengembalikan piala raja, maka ia dapat memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya.
Terus di hadis bahwasanya Nabi SAW tidak mau sholat maid pada maid yang masih punya hutang. Maka berkata Abu Qatadah, sholatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyolatinya. Jadi eh, Nabi itu nggak mau nyolatin maid yang masih punya hutang, kecuali udah ada penjaminnya yang mau nanggung. Nah selanjutnya ketentuan kafalah. Ini semuanya 12 ya. Kayaknya salah sih. Kalau nggak salah hawalah tuh harusnya 10 atau 11. Wakalah tuh 9. Nah kafalah kayak 12. Coba dicek lagi aja. Fatwa DSN MUI nomor 12. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan, fee sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, terus rukun kafalah. Yang pertama ada pihak penjamin, yaitu kafil. Syaratnya dia harus balik, harus berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Lalu ada asil atau makful anhu, sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin, dikenal oleh penjamin. Terus pihak orang yang berpiutang, makfullah, diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad untuk memberikan kuasa berakal sehat. Ini rukun-rukunnya dan juga ada objeknya. Objeknya merupakan tanggungan pihak atau orang yang berhutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan. Jadi objek dari kafalah ini nggak harus utang, bisa juga pekerjaan, misalnya kontraktor gitu. Dia harus ada penjaminnya nih. Biasanya ya di yang biasa terjadi itu kontraktor kalau mendapatkan suatu tender atau proyek, dia tuh diminta punya bank garansi sebagai penjaminannya. Jadi sebelum dia melakukan pekerjaannya, dia diminta itu dulu gitu. Nah, terus harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya tidak bertentangan dengan syariat yang diharamkan. Oke. Jadi dijelaskan juga kalau penjaminan ini hanya berlaku pada penjaminan dengan sama manusia gitu. Tidak dengan penjaminan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa-apa lah, langsung upload ya. Aduh, dari tadi wah, ting bisa belajar. Selanjutnya skema sederhana kafalah. Yang pertama itu yang skema yang sederhananya. Jadi si nasabah menjalankan bisnis dengan makfulahu. Lalu nasabah ini mengajukan penanggungan si bank syariah sebagai si penjamin atau kafil. Lalu bank syariah ini masih memberikan tanggungan gitu, masih kayak surat kalau itu udah ditanggung nih pekerjaannya dia. Nah lalu si nasabah ini ngasih jaminan ke makfulah bahwa dia itu udah dijamin sama si bank syariah. Nah gitu sih. Itu skema sederhana. Nah ini skema modern kafalah. Nah yang tadi jelasin bahwa yang biasanya terjadi ini kafalah itu dalam produknya itu bank garansi. Skema kafalah pada bank garansi. Yang pertama tadi nih, si nasabah ini, nah kontraktor mendapat tender proyek dari Pemda untuk membangun jembatan. Ini contoh ya. Ia harus membuktikan ada dana sebelum dana APBD cair. Pemilik proyek meminta jaminan dari lembaga bank. Jadi ketika dia dapat tender, dia harus bukti dulu nih kalau dia punya dana sebelum dana dari APBD cair. Maka dia melakukan permohonan kafalah kepada bank syariah. Nah, selanjutnya bank syariah memberikan kafalah bank garansi kepada si kontraktor.
Lalu kontraktor menyerahkan surat jaminannya kepada misalnya kepada Pemda. Ini sebenarnya sama nih, sama-sama bank garansi. Ada proyek, tapi ini pada penerbitan letter of guarantee. Yang pertama, pemilik proyek ini melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor. Lalu kontraktor melakukan akad kafalah dengan penerbit letter atau garansi. Lalu penjaminan pelaksanaan proyek dengan proyeknya, dan akhirnya si nasabah punya proyek nih. Nah, nanti kalau misalnya default, si pemilik proyek bisa nagih ke pemilik letter of guarantee-nya. Nah, terus nanti kalau ini misalnya default, nanti si banknya ini, si pemilik letter of guarantee-nya ini bayar jika one prestasi. Kalau misalnya proyeknya gagal, nah nanti kan tapi kan udah dijamin tuh, nah dia bayar one prestasinya. Nah, selanjutnya berakhirnya akad kafalah. Ketika utang telah diselesaikan baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin, maka akadnya juga selesai. Jika kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Terus ketika utang tersebut telah dialihkan, dalam kasus ini baik orang terutang ataupun penjamin terlepas dari tuntutan tersebut. Jika tadi utangnya dihawalahkan, maka si penjamin sama si yang berhutang ini udah lepaslah kewajibannya gitu. Nah, terus ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor, diselesaikanlah dengan arbitrase, misalnya punya kendala-kendala lain. Terus kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Misalnya kreditor bisa nyelesain nih si yang berhutang ini bisa nyelesain kontraknya tanpa persetujuan si yang menjamin. Nah, ini ada bonus question. Cuma mau ngecek nih kalian pada nonton atau enggak. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan. Kalian boleh jawab via PC, via chat ke saya atau di comment section. Ini bercanda aja sih. Jadi yang pertama, jelaskan kata wala dalam produk post date check. Di search aja lah kalau nggak tahu post date check itu apa. Terus, nah ini saya udah pernah jelasin nih metode just tip dengan wakalah bil ujroh. Nah, coba dijelasin lagi. Terus, jelaskan akad pegadaian syariah dengan metode kafalah. Tuh. Nah, selesai. Terima kasih. Barakallahu fikum. Selamat post test dan semangat puasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.